Oke, terima kasih. Oke, hari ini cuma sebentar aja ya. Saya mau menjelaskan konsep terkait perhitungan pajak penghasilan akhir tahun dan koreksi fiskal. Saya share screen ini dulu, PDF-nya dulu. Ini yang terkait perhitungan pajak akhir tahun. Ini PDF saya dari undang-undangnya langsung ya. Pasal 28, nanti ada pasal 28A sama 29. Ini terkait perhitungan pajak pada akhir tahun. Bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, pajak yang terutang dikurangi dengan kredit pajak untuk tahun pajak yang bersangkutan. Kredit pajaknya itu berupa apa? Ya ini ya, berupa pemotongan pajak atas penghasilan dari pekerjaan, jasa, dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21. Pemungutan pajak atas penghasilan dari kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 22. Pemotongan pajak atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, sewa, hadiah, dan penghargaan dan imbalan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 23. Pajak yang dibayar atau terutang atas penghasilan dari luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24. Pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak sendiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 25. Dan yang terakhir pemotongan pajak atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat 5. Ini yang bisa dikreditkan. Jadi bagi wajib pajak ya, wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, pajak yang terutangnya ini itu bisa dikurangi dengan kredit pajak. Kredit pajak pada tahun pajak yang bersangkutan. Kredit pajaknya itu berupa apa aja? Ya ini pasal 21, 22, 23, 24, 25 maupun 26 yang minggu-minggu lalu sudah saya jelaskan ya. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan, serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, tidak boleh dikreditkan dengan pajak yang terutang. Sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Jadi kalau ada sanksi administrasi maupun sanksi pidana berupa denda, tapi yang terkait dengan perundang-undangan perpajakan ya, terkait dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan itu tidak boleh dikreditkan. Sanksi terkait peraturan perpajakan itu tidak boleh dikreditkan. Yang boleh pasal 21, 22, 23, 24, 25 maupun 26. Ini untuk penjelasannya. Pajak yang telah dilunasi dalam tahun berjalan, baik yang dibayar sendiri oleh wajib pajak maupun yang dipotong serta dipungut oleh pihak lain dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang pada akhir tahun pajak yang bersangkutan. Ini, jadi setelah kita ketemu pajak penghasilan yang terutang, ini bisa dikurangi dengan kredit pajak. Ini dari pekerjaan yang pasal 21, pasal 22, 23, 24, maupun 25 yang dibayar sendiri oleh wajib pajak. Itu nanti akan menghasilkan pajak penghasilan yang masih harus dibayar. Jadi pajak penghasilan yang terutang dikurangi dengan pajak penghasilan yang dapat dikreditkan
akan menghasilkan pajak penghasilan yang masih harus dibayar. Apabila pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih kecil dari jumlah kredit pajak, ini artinya adalah terjadi kelebihan pembayaran pajak. Kelebihan pembayaran pajak ini akan dilakukan setelah petugas pajak melakukan pemeriksaan. Dan misalnya kalau masih punya utang pajak maupun sanksi-sanksinya itu nanti akan dibayarkan untuk utang pajak dan sanksi-sanksinya terlebih dahulu. Jadi kebalikannya, apabila pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih besar daripada kredit pajak, itu artinya ada kurang bayar. Nah, kalau ada kekurangan pembayaran pajak, maka harus dilunasi sebelum SPT tahunan atau surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan disampaikan. Ini yang terkait perhitungan pajak pada akhir tahun. Kalau saya buatkan skema, ini catatan dari kelas sebelumnya ya. Ini untuk skema sederhananya. Jadi setelah kita menentukan PPh terutangnya, PPh terutangnya kan cara menghitungnya adalah tarif dikali dengan penghasilan kena pajak. PHKP ini singkatan saya untuk penghasilan kena pajak. Dikurangi dengan kredit pajak dalam negeri yang 21, 22, 23, lalu kredit pajak luar negeri ini yang pasal 24, sama dikurangi dengan PPh yang dibayar sendiri yaitu pasal 25. Ini nanti ketemu penghasilan yang masih harus dibayar. Hasilnya bisa penghasilan yang masih harus dibayar atau artinya kurang bayar atau bisa juga lebih bayar. Jadi kalau lebih bayar bisa meminta restitusi ya setelah dilakukan pemeriksaan. Bisa juga nanti menghasilkan nilai yang nihil. Kalau nihil berarti sama ya antara pajak yang terutang sama kredit pajak dan PPh yang sudah dibayar. Ini untuk skemanya perhitungan akhir tahun. Yang perlu diingat lagi adalah kalau pajak yang terutangnya lebih besar. Jadi ini ya. Pajak terutangnya ini lebih besar daripada kredit pajaknya ini, maka itu menunjukkan kurang bayar. Nah, kurang bayarnya ini harus dilunasi sebelum SPT tahunan disampaikan. Berarti kebalikannya, kalau jumlah pajak yang terutang ini lebih kecil daripada kredit pajaknya ini, maka itu menunjukkan lebih bayar. Atas kelebihan itu bisa atau boleh kita mengajukan permohonan restitusi. Ini kita coba lanjut dulu ke nanti untuk contoh soalnya, latihan soalnya setelah liburan lebaran aja ya.
Hari ini saya menjelaskan konsep-konsepnya aja. Itu tadi terkait perhitungan pajak pada akhir tahun. Kita masuk ke yang rekonsiliasi fiskal. Nah, apa sih rekonsiliasi fiskal itu? Adalah proses membuat penyesuaian-penyesuaian terhadap laporan keuangan komersial dengan berdasarkan ketentuan-ketentuan perpajakan sehingga diperoleh laba fiskal. Perbedaan yang terjadi antara akuntansi dan perpajakan dapat dikelompokkan ke dalam beda tetap maupun beda waktu atau sementara ini. Nah, jadi kan kalau kita membayar pajak itu ya, kita itu membayar pajaknya sesuai sama peraturan atau ketentuan perundang-undangan perpajakan. Nah, kalau kita membuat laporan keuangan suatu perusahaan, itu kan kita pasti membuat laporannya sesuai sama PSAK atau sesuai dengan peraturan standar akuntansi keuangan ya yang berlaku di Indonesia. Nah, itu PSAK-nya itu bisa berbeda dengan peraturan undang-undang perpajakan. Nah, ini yang menyebabkan kita perlu melakukan penyesuaian. Penyesuaian ini yang kita sebutnya dengan rekonsiliasi fiskal. Jadi laporan keuangan yang sudah disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan itu perlu dilakukan rekonsiliasi fiskal dengan cara menyandingkan laba rugi komersial dengan laba rugi fiskal. Kenapa kita perlu menentukan laba rugi fiskal? Itu digunakan untuk membayar pajak atau melaporkan SPT kita. Karena kita membayar pajak, melaporkan pajak kita sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Karena itu harus disesuaikan dengan undang-undang perpajakan laporannya. Karena ada perbedaan antara PSAK dengan undang-undang perpajakan. Nah, rekonsiliasi fiskal ini dilakukan dengan cara melakukan koreksi fiskal. Koreksi fiskal ini dibedakan ada karena perbedaan temporer, ada juga perbedaan permanen. Ini nanti ada yang dikoreksi positif maupun koreksi negatif. Maksudnya koreksi positif maupun koreksi negatif itu maksudnya koreksi positif, koreksi negatif itu tidak merujuk pada tanda positif atau negatif atau merujuk pada berarti dijumlahkan atau dikurangkan kayak gitu ya. Itu artinya itu merujuk pada penghasilan kena pajaknya. Jadi misalnya kalau koreksi positif itu maksudnya dia adalah akan menghasilkan atau mengakibatkan penghasilan kena pajaknya itu meningkat. Karena itu dia dinamakan koreksi positif. Positif berarti artinya meningkat. Penghasilan kena pajaknya meningkat. Jadi nanti pos-pos yang dikoreksi positif itu berarti nanti yang akan menyebabkan penghasilan kena pajaknya meningkat. Itu yang perlu diingat ya. Berarti yang negatif kan berarti sebaliknya, kebalikannya ini. Kalau yang koreksi negatif berarti akan menghasilkan penghasilan kena pajak yang
menurun. Kalau positif meningkat, negatif menurun. Jadi bukan maksudnya kalau positif berarti nanti dijumlahkan, kalau negatif berarti nanti dikurangkan, tidak seperti itu. Kita berpikirnya adalah kalau positif itu berarti menyebabkan penghasilan kena pajaknya itu jadi lebih besar. Kalau negatif berarti nanti penghasilan kena pajaknya menjadi lebih kecil. Ini beberapa penyebabnya ya, kenapa terjadi koreksi fiskal. Tadi dibedakan antara tetap atau permanen sama sementara ya. Yang ini beda tetap atau permanen terjadi karena perbedaan pengakuan penghasilan dan beban menurut akuntansi dengan pajak. Terdapat penghasilan dan beban yang diakui menurut akuntansi komersial tetapi tidak diakui secara perpajakan. Jadi menurut komersial itu semua penghasilan kan diakui. Nah, tapi kalau di pajak ada beberapa penghasilan yang tidak diakui. Contohnya ini penghasilan yang telah dikenai PPh final pasal 4 ayat 2. Ini sebelumnya sepertinya sudah saya jelaskan ya. Kalau pajak penghasilan yang dipotong pajak sifatnya final, itu dia harus dikeluarkan dari perhitungan. Begitupun sama biayanya nih. Biaya yang digunakan untuk mendapatkan penghasilan bukan objek atau yang telah dikenai PPh final, ini berarti nanti harus dikoreksi. Untuk yang beda waktu atau sementara itu terjadi karena perbedaan metode yang dipakai dalam perlakuan secara akuntansi dan perpajakan. Jadi kalau yang beda tetap ini yang jelas-jelas tidak diakui menurut pajak ya. Kalau yang beda waktu ini berarti cuma perbedaan metode perhitungan aja ini. Beda metode atau cara menghitungnya aja ini. Contohnya akrual dan realisasi, penyusutan dan amortisasi, penilaian persediaan, kompensasi kerugian fiskal. Nah, ini antara pajak dan akuntansi komersil ini beda cara perhitungannya. Berarti kalau kita sudah menghitung secara komersil, kan pasti awalnya menghitung secara komersil ya, kita harus menghitung lagi yang menurut perpajakan. Kenapa seperti itu? Supaya sesuai dengan peraturan perpajakan dan kita bisa membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ini untuk yang pos penghasilan. Penghasilan yang merupakan objek pajak penghasilan sesuai sama di pasal 4 ayat 1 ya ini ya. Kalau yang sudah sesuai undang-undang maka tidak perlu dikoreksi. Kalau misalnya tidak sesuai undang-undang ini perlu dikoreksi. Kalau over itu artinya dikoreksi negatif, kalau under dia dikoreksi positif. Untuk penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak penghasilan, pasal 4 ayat 1 huruf K ya, itu dikoreksi negatif. Untuk penghasilan yang merupakan objek pajak penghasilan final, pasal 4 ayat 2 itu juga dikoreksi negatif. Penghasilan yang merupakan bukan objek pajak penghasilan yang ada di pasal 4 ayat 3 itu juga perlu dikoreksi negatif. Ini untuk yang pos biaya atau beban
beban atau biaya-biaya yang dapat dikurangkan sesuai pasal 6 ayat 1 yang sesuai sama undang-undang maka tidak perlu dikoreksi. Kalau misalnya tidak sesuai sama pasal 6 ayat 1 ini ya, ini dilihat kalau over artinya dia koreksi positif, kalau under itu koreksi negatif. Untuk beban-beban atau biaya yang tidak dapat dikurangkan, itu yang ada di pasal 9 ayat 1 itu perlu dikoreksi positif. Ingat ya, kalau positif berarti akan menghasilkan penghasilan kena pajaknya lebih besar. Kan ini jelas, kalau misalnya biaya, misalnya nih ya, ada biaya yang tidak dapat dikurangkan. Berarti kan ini nanti biayanya harus dikeluarkan ya. Biaya berarti tidak dapat dikurangkan. Ini harus dikeluarkan. Berarti nanti biayanya menjadi lebih kecil. Kalau biayanya lebih kecil itu nanti akan menghasilkan penghasilan yang lebih besar. Penghasilan lebih besar berarti nanti pajaknya lebih besar. Koreksi fiskal positif terjadi apabila laba menurut fiskal bertambah. Koreksi fiskal positif dilakukan akibat adanya beban yang tidak diakui oleh pajak. Penyusutan komersial lebih besar dari penyusutan fiskal. Amortisasi komersial lebih besar dari amortisasi fiskal. Penyesuaian fiskal positif lainnya. Untuk yang negatif terjadi apabila laba menurut fiskal berkurang. Koreksi fiskal negatif dilakukan akibat adanya penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final, penyusutan komersial lebih kecil daripada penyusutan fiskal, amortisasi komersial lebih kecil daripada amortisasi fiskal, penghasilan yang ditangguhkan pengakuannya, penyesuaian fiskal negatif lainnya. Ini terkait kompensasi kerugian. Kalau di pajak ya, kerugian fiskal suatu tahun pajak dapat dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya sampai dengan 5 tahun. Kalau misalnya komersil bisa selalu mengakui adanya kerugian, nah kalau menurut fiskal atau pajak itu bisa diakui selama masih dalam rentang waktu 5 tahun ini. Bisa dikompensasikan selama masih dalam jangka waktu 5 tahun. Perusahaan yang mengoperasikan cabang di luar negeri tidak dapat mengkonsolidasikan kerugian yang didapat cabang tersebut. Kalau komersil mengakui kerugian yang dialami di luar negeri, tapi kalau pajak tidak. Jadi di pajak misalnya dia rugi di luar negeri ya, ini untuk perusahaan yang dia bangun lagi di luar negeri, maka kerugiannya itu tidak bisa diakui dalam perhitungan pajak di Indonesia. Tidak boleh masuk ke perhitungan. Ini terkait kompensasi kerugian yang menurut ketentuan perpajakan. Kalau ada kerugian dalam negeri itu berarti bisa dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya sampai dengan 5 tahun. Terus kalau ada rugi di luar negeri, pajak tidak mengakui. Kredit pajak tahun berjalan, ini seperti yang tadi ya, ada yang dalam negeri, luar negeri, sama yang dibayarkan sendiri. Dari sini ada yang ditanyakan? Ini aja konsep
dasar ini. Perhitungan PPh akhir tahun sama rekonsiliasi fiskal. Untuk contoh dan latihan soal yang rekonsiliasi fiskal juga nanti setelah libur lebaran saja ya. Iya, Bu. Ada yang mau ditanyakan ya? Belum ada, Bu. Belum ada, Bu. Belum ada, Bu. Oke, kalau belum ada, hari ini saya akhir di sini aja ya. Kita cuma sebentar aja, saya absen dulu. Bentar. Ade, Ya, hadir, Bu. Alsa, Hadir, Bu. Andini, Hadir, Bu. Anissa, Hadir, Bu. Dani, Hadir, Bu. Densien, Hadir, Bu. Dila, Hadir, Bu. Elizabeth, Hadir, Bu. Era, Hadir, Bu. Fatima, Hadir, Bu. Fitri, Hadir, Bu. Helen, Intan, Hadir, Bu. M. Maaf, Naufal. Bu, Helen hadir. Oke, Helen hadir. M. Naufal, Marcella, Hadir, Bu. Mona Lisa, Hadir, Bu. Nafa, Hadir, Bu. Naufal, Nida, Hadir, Bu. Novi, Okta. Hadir, Bu. Semoga iso, semoga iso. Iso ah. Aku nanya itu buat paper atau enggak? Iya. Iya. Pakai pita-pita. Iya. Bu, mohon maaf, Novi masih ada kendala sinyal. Yang pakai pita semua atau salah satu? Tadi siapa yang ada? Novi yang masih tertunda? kendal. Novi, Novi. Bu. Oke, heeh. Okta, Hadir, Bu. di Rida, Hadir, Bu. Sepia, Hadir, Bu. Titi, Hadir, Bu. Teresia, Hadir, Bu. Vina, Dalva. Hadir, Bu. Vina. Mohon maaf saya off-cam karena sinyalnya. Oke, Vina ada, Zalva. Hadir, Bu. Novi hadir, Bu. Oke, udah ada. Naufal nggak ada. Ada, Bu. Hadir, Bu. M. Naufal. Iya, Bu. Hadir, Bu. Oh, itu M. Naufal. Ini yang Naufal Ihsan ada? Nggak ada. Oke. Oke, kalau gitu hari ini kelasnya saya cukup sampai di sini ya. Untuk recordnya saya minta ya, nanti tolong dikirimkan ke WA group. Saya tutup, saya akhiri kelas hari ini. Sampai ketemu 2 minggu lagi setelah libur lebaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu.